Upacara Hari Santri Nasional tahun 2025 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Kepada Komandan Upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. 25 siap. Laksanakan. Siap, Pak. Bendera siap. Al-Fatihah. Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar satu. Berpegang teguh pada ajaran nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin bin Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak sekalian, siswa-siswi, santri, putra maupun putri SMP Jatutolak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memperingati Hari Santri Nasional yang semestinya jatuh pada tanggal 22 Oktober, tapi kita mendahului memperingati pada tanggal 20 Oktober hari ini. Mudah-mudahan niatan baik kita, semangat kita mendahului mereka ini bukti kecintaan kita kepada santri, kecintaan kita pada negeri Indonesia, dan kecintaan kita pada ulama-ulama Nusantara. Anak-anak sekalian, kenapa kita mesti memperingati Hari Santri? Karena tanpa Hari Santri pada tanggal 22 Oktober, maka proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus akan sia-sia. Karena rupanya bangsa-bangsa lain tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Maka mereka akan kembali menjajah kita, tapi dengan resolusi jihad, seruan jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Raisul Akbar Jamiyah Nahdlatul Ulama, bahwa jihad berperang melawan penjajah hukumnya fardu ain. Maka para pemuda-pemuda, para santri, para pejuang yang hampir saja mereka putus asa karena sudah kehabisan tenaga, harta dan segala-galanya, dengan lahirnya resolusi jihad itu, maka semangat mereka berkobar kembali, sehingga bangsa kita berhasil mengusir penjajah yang ingin menguasai bangsa kita. Maka dengan lahirnya 22 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Santri,
maka lahirlah 10 November sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Nah, tanpa ada 22 Oktober tidak akan ada 10 November. Ini erat hubungannya dengan perjuangan bangsa kita. Dan sejarah ini hampir saja hilang dan sengaja dihilangkan agar generasi-generasi ke depan tidak mengenal sejarah bangsanya, agar mereka tidak bangga dengan perjuangan leluhurnya, sehingga mereka akan mudah untuk diakali dan dibodohi oleh orang lain. Maka berkat perjuangan para tokoh-tokoh kita yang di pemerintahan dan di parlemen, maka akhirnya pemerintah mengakui tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ini bukan hadiah, tapi ini memang harus diberikan kepada santri atas perjuangan santri-santri terdahulu. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, apa itu santri? Santri adalah anak-anak atau bahkan orang-orang yang mau ngaji dan mengikuti kiai. Jadi kuncinya itu mau ngaji dan mengikuti kiai. Tidak harus di pondok pesantren. Dan yang tinggal di pesantren pun belum pasti dia itu santri. Kalau tidak sesuai dengan dua kriteria itu, maka kalian harus tetap ngaji bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu. Ngaji adalah hukumnya wajib, dan semestinya kewajiban ngajar itu ada kepada orang tuamu, bapakmu, ibumu, atau mungkin kakekmu yang punya kewajiban untuk ngajar ngaji kalian, ngajari baca Quran, ngajari sholat, ngajari wudhu, ngajari puasa yang benar, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena ketidakmampuan orang tuamu karena waktu maupun hal yang lainnya, maka akhirnya mereka menitipkan kalian kepada kami, guru-guru yang ada di SMPHT, untuk didik kalian, untuk ngajari ngaji kalian. Maka guru yang di sekolahan, baik yang formal maupun yang di dunia, adalah wakil amanah dari orang tua kalian. Maka kewajiban orang tua bisa untuk sementara diwakilkan kepada guru yang mendidik di sekolahan kita ini. Bukan berarti mereka lepas, hanya mewakilkan. Maka dari itu hormati gurumu, karena mereka ngajar gak dapat gaji, gak dapat upah, mereka ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun wakil, tapi wakil yang benar-benar lillahi ta'ala. Ini merupakan perjuangan yang luar biasa, yang mesti kalian pahami dan kalian ingat sampai maut kalian hadapi. Anak-anak sekalian, akhir-akhir ini memang ada beberapa kelompok yang mereka mungkin nggak suka dengan santri. Kurang tahu apa sebabnya, mungkin karena posisi mereka terancam oleh santri-santri yang sekarang mulai bangkit, mulai maju. Di pemerintahan banyak santri, di parlemen banyak santri, teknokrat, ahli IT banyak yang santri, yang akhlaknya bagus. Ini merupakan ancaman bagi mereka yang tidak menjadi santri, sehingga mereka
mempropagandai, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoak bahwa santri adalah kelompok-kelompok orang yang jelek, kelompok-kelompok orang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dikatakan perbudakan dan sebagainya. Maka kita sebagai santri, kita tunjukkan bahwa fitnah-fitnah itu tidak benar. Kita sebagai santri, kita berjuang lillahi ta'ala, dan guru-guru kita juga ngajar ngaji lillahi ta'ala. Tidak ada istilah perbudakan di dunia santri. Mereka hanya iri karena takut posisi mereka akan diambil alih oleh para santri. Yang kedua, santri itu adalah taat kepada kiai, taat kepada guru. Ini yang membedakan santri dengan yang bukan santri. Dan yang kemarin, yang viral di Banten, di SMA Negeri 1 Cimarga, ada seorang murid yang ketahuan merokok, ditampar kepala sekolahnya, lalu kawan-kawannya ikut protes, tidak terima. Mamanya lapor polisi. Kenapa terjadi di sana? Karena mereka bukan santri. Saya yakin kalau mereka santri tidak akan melakukan hal seperti itu. Senakal-nakalnya santri itu tetap tidak akan berani melawan gurunya, apalagi kiainya. Itu ciri santri. Di senakal-nakalnya santri, tapi di hadapan guru, di hadapan ustadz, mereka akan tetap menunduk. Tidak akan berani melawan. Jangankan melawan, nengok mukanya aja tidak akan berani. Itulah ciri santri. Maka Bapak berharap kalian sebagai santri yang tadi sudah mengikrarkan diri sebagai santri negara Kesatuan Republik Indonesia, maka contohlah santri-santri yang benar-benar santri, bukan santri abal-abal, bukan hanya orang yang ngaku-ngaku santri. Dan terbukti santri itu bisa diterima dimanapun mereka berada karena akhlak dan kemampuan yang mereka tunjukkan. Walaupun dengan berpakaian yang sederhana, tapi otak dan akalnya para santri tidak akan mengecewakan. Bisa bersaing dengan mereka-mereka yang bukan santri. Itulah kelebihan santri. Kalau pelajar belum pasti santri, tapi kalau santri pasti pelajar. Itulah kelebihannya. Santri bukan hanya belajar ilmu-ilmu umum, bukan hanya belajar matematika, fisika, tapi santri juga belajar baca Quran, belajar tajwid, belajar tauhid, belajar fikih. Itulah nilai tambah yang dimiliki oleh santri. Dan yang menonjol lagi yang tidak dimiliki oleh orang lain adalah ketaatan dan kehormatan mereka kepada guru dan kiai-kiainya. Bapak berharap ini kalian pegang teguh, jangan sampai ini kalian lepas ikut-ikutan dengan yang lain. Walaupun kalian termasuk ya nggak bandel-bandel banget, tapi juga nggak lugu-lugu banget. Kalau dimarahi sama Pak Guru, Ibu Guru, jangan membantah, apalagi melawan. Terlapor bapakmu, lapor mamakmu, lapor polisi, yaitu itu bukan ciri santri. Kalau ciri santri tidak akan melakukan hal seperti itu. Pak Guru, Ibu Guru tidak mungkin memarahi kalian kalau kalian tidak salah. Bapak Ibu Guru pun juga tahu etika, tahu aturan. Mereka juga dulu sebagai murid, maka nggak mungkin kalau guru itu tiba-tiba marah, tiba-tiba mukul tanpa ada kesalahan yang memang fatal. Jadi guru melakukan hal itu sudah terukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini itu yang baru sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi jihad panggilan jiwa. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri mengabdi cinta pada negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor upacara selesai, laporan selesai. Laporan terima. Bubarkan. Siap bubarkan. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.